Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video and let me introduce myself. My name is Lana Lutfiah Marian and I am from class 2C. Jadi, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai manner of articulation and place of articulation atau cara artikulasi dan tempat artikulasi. Sebelum ke pembahasan materi, perlu kita ketahui bahwa bahasa Inggris bukanlah bahasa pertama atau bahasa yang dipakai dalam keseharian kita. Akan tetapi, sekarang bahasa Inggris itu merupakan kebutuhan bagi kita untuk dapat berkomunikasi secara lebih luas dan juga disebut sebagai bahasa kedua. Maka dari itu, perlu ilmu dan praktik yang dilakukan untuk mengasah kemampuan berbahasa Inggris kita. Beberapa di antaranya seperti bagaimana dan di mana bunyi bahasa Inggris tersebut muncul. Yang pertama dan penting, or the first and important thing to know is the how of making sound is called the manner of articulation. Next, the where of making sound is called the place of articulation. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu manner of articulation. Manner of articulation is the how of making sounds. The way of articulation in learning a second language is important because pronunciation doesn't occur as naturally as when learning our first language. It is important to know how sounds are made so that you can pronounce sounds correctly and speak more clearly. For the manner of articulation itself is divided into 6 namely. First, stop or plosive. 2, fricative. 3rd, affricate. 4th, nasal. 5, liquid. And 6, glide. Untuk stop or plosive, yaitu berhenti atau letup. We build pressure of air and then release it. This is a sudden burst of air. Jadi, ini seperti ledakan udara yang tiba-tiba meletup. Contohnya, yaitu pada huruf pah, beh, tah, deh, k, dan g. Take a look at stops in these words. Initial sounds p, please, b, bold, t, tight, d, door, k, kick, g, global. Jadi seperti ada letupan pada mulut. P, b, t, d, k, g. Langsung saja ke materi kedua, yaitu fricative. You need to stop part of the air so it can't come through everywhere. There's a flowing river of air and you partially block it with your tongue, teeth, or lips. Yang termasuk ke dalam fricative yaitu fa, v, v, s, z, sh, z, the, dan th. Jadi fricative itu diibaratkan dengan aliran udara yang mengalir lalu kita blok menggunakan lidah, bibir ataupun gigi. Contohnya untuk f, yaitu for, v, vitamin, self, z, zebra, house, and ship. Untuk yang ketiga ada affricate. We combine stops and fricatives to form affricates. Examples include ch, and j. Affricates start with a stop and then transition into a fricative. Jadi, di sini kita menggabungkan perhentian dan frikatif untuk membuat affricate itu sendiri.
Afrikat dimulai dengan berhenti, kemudian bertransisi menjadi frikatif. Contohnya, ch for chip, j for just, ch and j. Right, next, nasal. We need to close our plate and let air stream through the nose. Jadi kita membiarkan udara mengalir dari hidung. Maksud saya mengalir melalui hidung. Contohnya seperti M, M, N, dan N. M, N, N. Contohnya M, Monday, N, name. Untuk itu sendiri tidak terletak di awal kata. So this sound doesn't occur at the beginning of word in English. Jadi untuk nasal ada dan Selanjutnya untuk liquid. We let air stream on the sides of our tongue. Jadi kita membiarkan aliran udara itu ada di sisi lidah, mengalir. Contohnya ada pada rah, dan lah. Contohnya rah, red, lah, light. Jadi untuk liquid ada rah dan lah. Selanjutnya ke glide. We move our mouth constantly from a articulation to a vowel sound. Jadi kita menggerakkan mulut secara terus-menerus dari artikulasi ke suara vokal. Misalnya seperti wah dan yeh, wah dan yeh, wah yeh. Contohnya wah for win, yeh yellow. Selanjutnya kita ke place of articulation. Place of articulation is the where of pronunciation. It's the location of where sounds are produced. Di bagian ini, kita akan belajar di mana menempatkan lidah, gigi, dan bibir saat membuka suara, dan bagaimana suara yang berbeda melibatkan bagian yang berbeda juga dalam mulut. Bagaimana juga mengucapkan semua suara konsonan dalam bahasa Inggris. Untuk place of articulation terbagi menjadi 8. Dan yang pertama adalah bilabial. Bilabial consonants occur when you block or constrict airflow out of the mouth by bringing your lips together. Jadi kita harus menyempitkan aliran udara dari mulut dengan menyatukan bibir. Contohnya pah, beh. Kita mengecilkan aliran udara dari mulut. Pah, beh, mah. Pah as in pig and chip. Beh as in ring and club. Mah as in make and swim. Yang kedua adalah labiodental. Labiodental consonants occur when you block or constrict airflow by curling your lower lip back and raising it to touch your upper row of teeth. Jadi, di sini kita harus melengkungkan bibir bagian bawah ke belakang dan mengangkatnya untuk menyentuh deretan gigi atas. Contohnya ada pada huruf f, as in fight and half. Untuk v, selanjutnya ada v, as in vitamin and half. Selanjutnya ada dental. Dental consonants occur when you block or constrict airflow by placing your slimy tongue against your upper teeth, di mana kita menghambat aliran udara dengan menempatkannya di lidah. Maksud saya dengan menempatkan lidah pada gigi. Untuk dental itu sendiri, contohnya ada th, as, think, and bath. Yang kedua ada the, as in the and rather. Selanjutnya yang keempat ada alveolar.
The alveolar ridge is where your teeth meet your gums. Maksudnya, kita mengangkat lidah ke punggung alveolar untuk memblokir atau menyempitkan aliran udara. Contohnya itu ada nah. Kita mengangkat lidah ke punggung alveolar atau ke punggung langit-langit mulut kita untuk memblokir atau menyempitkan aliran udara. Nah, tah, deh, lah. Untuk nah, as in now and sun. Tah, as in tight and but. Untuk deh, as in dream and set. Untuk z, as in zebra and jazz. Z or z. Untuk lah, as in love and beautiful. Selanjutnya, post-alveolar. Post-alveolar consonants are thus that occur when the tongue blocks or constricts airflow at the point just beyond the alveolar ridge. Jadi lidah bagian tengah seperti mendorong bagian langit-langit mulut dan posisi bibir kita agak dimajukan. Contohnya sh, sh, as in shot or brush, brush. Ch, as in chick or match. Dan ada j as in jam or beige. Jadi untuk post-alveolar ini mulut kita agak dimajukan ke depan untuk seperti sh, sh, j, ch, z. Untuk selanjutnya ada palatal. You create palatal consonants when you raise the tongue to this point and constrict airflow. Jadi kita mengangkat lidah ke langit-langit mulut dan menyempitkan aliran udara. Contohnya ada iya, menyempitkan, kita menempelkan lidah maksud saya ke langit mulut dan menyempitkan aliran udara. Contohnya iya, as in yes and bye. Selanjutnya ada velar. You make velar consonants when you raise the back of your tongue to the velum to block or restrict airflow. Jadi kita mengangkat bagian belakang lidah ke langit-langit mulut bagian belakang juga untuk memblokir aliran udara. Contoh untuk velar ini ada as in going and uncle. Selanjutnya ada k as in kite and back. Yang ketiga ada g as in good and bug. Yang terakhir ada w as in wet and Howard. Kemudian yang terakhir ada glottal. The glottis is actually two vocal folds. It acts as a sort of bottle cap to your windpipe. Inhale and then hold your breath for a few seconds while keeping your mouth open. In English, the following things happen at the glottis. Ha, ha. Contoh dari glottal ini adalah ha, ha, as in high and Bahamas. Ha, ha. Dalam artikulasi konsonan ini, kita hanya menghembuskan nafas sedikit lebih keras daripada yang biasa digunakan. Ha, ha. Alright, maybe that's enough explanation that I can comfy. Sorry for any shortcomings or mistakes, and thank you for watching this video. I hope this video is useful for you. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.